Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah sejarah tentang seorang dokter muslim cerdas yang dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat. Siapakah dia? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai kisah kali ini. Ibnu Sina. Dia lahir pada tahun 980 di Afghanistan. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah pelajaran tentang Al-Quran dan sastra yang diberikan secara privat. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan tasawuf. Disebabkan kecerdasannya yang luar biasa, Ibnu Sina berhasil menguasai semua ilmu itu ketika umurnya masih sangat belia, yaitu 10 tahun. Setelah itu, Ibnu Sina melanjutkan pendidikannya dengan belajar ilmu hukum, logika, matematika, politik, fisika, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Sina dikenal sebagai seorang otodidak yang amat tekun dan cerdas. Konon, ia menguasai ilmu kedokteran dalam waktu 1,5 tahun tanpa bimbingan seorang guru. Menginjak di usia yang 17 tahun, Ibnu Sina berhasil menangani penyakit dari seorang khalifah bernama Nuh bin Mansur. Oleh karena itu, ia memperoleh izin untuk belajar di perpustakaan pribadi sang khalifah. Di perpustakaan itu, ia berkesempatan mendalami ilmunya. Ia mempelajari semua koleksi buku yang ada di tempat itu. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada masanya. Setelah kematian sang ayah, Ibnu Sina memutuskan untuk meninggalkan Bukhara menuju Jurjan. Dari Jurjan, ia terus mengembara hingga tiba di Khwarazm, sebelum kemudian sampai ke Mamazan. Selama dalam perjalanan panjang itu, pemikiran filsafat Ibnu Sina semakin bertambah matang. Pada suatu waktu, ia berhasil membangun pemikiran filsafatnya sendiri sebagai suatu sistem yang lengkap dan terperinci. Pada masa itu, Ibnu Sina menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kanun fi al-Tibb. Buku ini dianggap sebagai buku suci ilmu kedokteran dan dijadikan buku pegangan para mahasiswa kedokteran di Eropa. Buku yang disebut sebagai ensiklopedi kedokteran ini telah menguasai dunia ilmu pengobatan Eropa selama kurang lebih 500 tahun. Kanun fi al-Tibb bahkan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Ibrani, Latin, Prancis, Spanyol, Itali, dan sebagainya. Sejak zaman dinasti Han di Cina, buku ini menjadi buku standar kedokteran di Cina. Teori anatomi dan fisiologi yang tertulis di dalamnya telah mendasari sebagian besar analogi manusia terhadap negara. Kanun fi al-Tibb juga pernah diterbitkan di Roma pada tahun 1593 dan di India pada tahun 1323. Salah satu pernyataan dalam buku ini yang menjadi dasar bagi sejumlah teori kedokteran adalah bahwa darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tidak akan pernah berhenti. Ibnu Sina juga menulis sebuah buku tentang penyakit saraf atau neurasthenia. Buku tersebut membahas sejumlah metode pembedahan yang menegaskan perlunya luka dibersihkan, disinfection, agar steril. Proses ini disebut sterilisasi. Selain dikenal sebagai seorang filosof dan dokter, Ibnu Sina adalah seorang menteri. Ia memegang jabatan tersebut pada masa pemerintahan Syamsuddaulah di Hamazan. Namun, di sela-sela semua kesibukannya, Ibnu Sina terus menghasilkan karya. Pada masa itu, ia menulis sebuah karya filsafat monumentalnya yang berjudul Asy-Syifa. Di dalam buku ini, Ibnu Sina mengulas berbagai macam ilmu seperti logika, fisika, matematika, dan metafisika ketuhanan secara mendalam. Di kemudian hari, buku ini diterbitkan di Roma pada tahun 1593 dan di Mesir pada tahun 1331. Adapun bagian khusus metafisika dan fisika pernah dicetak dengan cetakan batu di Teheran. Sementara itu, pasal ke-6 dari bagian fisika yang merupakan landasan pembentukan psikologi modern diterbitkan oleh Lembaga Keilmuan Cekoslovakia di Praha sebelum kemudian diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Pada tahun 1951, pemerintah Mesir dan Arab membentuk panitia penyunting Asy-Syifa di Kairo. Keaslian pemikiran Ibnu Sina mengundang kekaguman para ahli Barat dan Timur. Buku terakhir karya Ibnu Sina yang paling bagus menurut para filosof dunia adalah Al-Isyarat wa Tanbihat. Pada tahun 1892, buku ini diterbitkan di Leiden.
Terakhir, Al-Isyarat wa Tanbihat diterbitkan di Kairo pada tahun 1947. Di tengah semua kesibukannya itu, Ibnu Sina tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya, ia wafat pada tahun 1037 atau 428 Hijriah di Hamazan. Pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor atau Bapak Kedokteran. Sebuah monumen pun dibangun untuknya. Peristiwa tersebut terjadi dalam rangka memperingati 1000 tahun kelahiran Ibnu Sina di Teheran. Terima kasih kalian semua telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.